Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu ta'ala an nabiyil karim wa ta'ala bihi wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza talaqat al-'abdu ma'ahu wa idza sakata as-sakata sadaqallahu alaihi wa sallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh adik-adik yang sama-sama mengharap di Allah SWT, yang saya hormati, saya banggakan Pak Ketua DKM Masjid Lantai Batu, Pak Ketua Yayasan Pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, mari kita sama-sama ucapkan, kita aturkan bahwasanya Allah SWT masih memberikan kesempatan bagi kita berkumpul dalam satu tempat yang mulia, yaitu masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang beriman, yang mengamalkan masjid atau mengamalkan Allah SWT. Salam senantiasa kita limpahkan, kita aturkan, dan surahkan kebajuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah SWT, di edisi 106 ya. Alhamdulillah kami dapat undangan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti subuh berjamaah yang tadi menurut informasi setiap 15 hari sekali, dua kali dalam 1 bulan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diistiqomahkan semata-mata untuk mencetak daripada kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada generasi kita, anak-anak kita, kemenangan kita untuk bisa menjadi generasi terbaik. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saya laporkan, ini kalau tidak salah sudah pernah kami datang ke sini, tapi kalau masalah subuh, ini adalah subuh kami yang ke-70. Subuh yang ke-70 Pak. Di sini ini kali kami ke-70. Dan kebetulan di Polres Tanah Datar ini mengangkat tema kembali ke surga. Dan alhamdulillah kegiatan ini selaras dengan misi dan visi kami. Karena rata-rata di 70 masjid ini, rata-rata di pintunya ini tertulis masjid ini hanya untuk orang umur 45 tahun ke atas. Masjid hanya untuk umur 45 tahun ke atas. Tapi dengan adanya kegiatan ini masjid yang tidak sesuai dengan kondisi, karena menghadirkan anak-anak yang notabene umur masa-masa remaja dalam pendidikan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah masjid 70 ini kami lakukan juga. 2 kali kami diundang ke rumah Hafiz. Jadi rumah Hafiz ini yang paling banyak kemarin di daerah Pilihan ini ada anak didiknya sebanyak 200 orang yang dididik untuk menjadi Hafiz. Namun waktu itu kami berbicara pada panitia, izinkan saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya begini, sudut pandang yang berbeda kami lihat dari fakta dan data. Di Polres kami, saya punya kos-kosan. Bu, saya punya kos-kosan. Kos-kosannya gratis. Pak, kos-kosannya gratis. Dan alhamdulillah kemarin yang masuk sama, yang paling muda kelahiran 98 berarti umur 27, 22.
1927. Dan data yang kedua, dari 25 penghuni itu semuanya agamanya Islam. Semuanya agamanya Islam. Dan yang ketiga kami datakan dulu. Yang ketiga, yang dari 25 orang semuanya agama Islam itu yang tidak bisa ngaji, alias yang ngajinya ikro alif bata cuma 2 orang. Artinya apa? Artinya yang pintar ngaji itu bisa berpotensi untuk ngekos di tempat saya. Yang pintar ngaji bisa jadi yang harus Quran, bisa nanti kos gratis di tempat saya. Ini satu sudut pandang yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena agama ini bukan hanya sekedar diberikan pada saat kecil, tetapi agama ini harus diberikan dari kecil sampai dia menjelang dewasa, sampai dia tua, dan sampai dia menjelang masuk dalam hidup. Jadi yang perlu disampaikan saat ini adalah bagaimana caranya untuk merawat mereka agar istiqomah selalu dalam agama ini. Karena datanya kami pernah berkunjung juga karena ada beberapa ibu saya sampaikan oleh mereka seperti itu. Berkunjung ke rumah tahanan Batu Sangka. Di rumah tahanan Batu Sangka itu adanya demikian juga. Muatan-muatnya 35 orang, tetapi sekarang penghuninya 145. Overall sebanyak 110. Dari 145 itu yang agamanya Islam 144. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bagaimana merawat adanya keimanan dan keislaman anak-anak kita ini sehingga dia sampai nanti dia bisa menilai bahwa agama adalah keiris, agama adalah pedoman untuk anak-anak kita untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Manusia yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah yang pertama laki-laki dewasa, yang kedua perempuan dewasa, yang ketiga remaja dan anak. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan juga anak. Kalau yang dibina hanya laki-laki dewasa, tidak seimbang. Apalagi hanya perempuan, apalagi tidak melibatkan anak. Karena di zaman Rasulullah SAW, maka yang dibina ketiga-tiganya. Laki-laki dewasa diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar, perempuan dewasa diwakili oleh Sayyidatina Khadijah. Kemudian untuk anak-anak diwakili oleh Sayyidina Ali. 3 unsur inilah yang harus sebenarnya kita paham. Dan hari ini Bapak Ibu sangat istimewa di kegiatan ini semuanya ada. Laki-laki dewasa banyak, perempuan, kemudian anak. Sekarang kalau kita berbicara masalah peran masing-masing, ada sendiri perannya. Tetapi kita harus mencari tahu keidealan agama dalam ketiga aspek ini muncul di mana. Keidealan dari ketiga aspek ini muncul di satu keluarga yang disebut dengan keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak, ibu, dan anaknya mereka adalah orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prototipe keluarga kita. Jadi hari ini sangat ironis ketika orang Islam tidak mengidolakan, tidak membuat contoh sebagaimana keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti saya ceritakan bagaimana cerita daripada keluarga ini dan apa hasilnya. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, Pak bisa juga. Suruh. Nanti aku berbahasan. Kalau jam berapa? Sampai suruh ada. Suruh. Saya kayaknya menangis. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita lihat, ada keluarga yang menghasilkan anak-anak ini di antara 4 orang. Yang pertama bapaknya soleh, ibunya tidak.
bapaknya soleh, ibunya tidak soleh. Siapa? Fenomenanya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Bapaknya soleh tetapi istrinya tidak. Ini sampai dikatakan sebenarnya yang namanya Kanaan, anaknya Nabi Lut setiap hari makan satu piring satu nampan dengan bapaknya. Makan satu piring dan satu nampan dengan bapak. Tetapi kenapa Kanaan sampai mengatakan bahwa bapak saya ini? Lupa bapak saya bilang, Pak, kenapa? Masa bikin perahu di atas lagi di atas gunung. Sampai anaknya sendiri yang hari-hari diasuh oleh bapaknya mengatakan bapak saya gila karena membuat perahu di atas gunung. Karena ditinggalkanlah satu sisi yaitu peran daripada ibu yang harusnya mendidik daripada anak. Ini terjadi di dalam keluarga Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, bapaknya tidak soleh, ibunya soleh. Bapaknya tidak soleh, ibunya soleh. Siapa prototip keluarga ini? Prototip keluarga daripada Fir'aun anak Nabi. Suaminya Fir'aun, istrinya namanya Asyir. Di sana pernah diundi, di sana pernah dititipkan satu bayi yang disebut Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Coba lihat bagaimana peran seorang ibu kuatnya seperti itu. Tetapi kondisinya ada keluarga yang prototipnya laki-lakinya tidak soleh, istrinya soleh. Yang ketiga, ada laki-laki dan perempuan yang soleh dan soleh yang akan kita bicarakan yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuannya dua-duanya tidak soleh. Keluarga Abu Jahal, keluarga Abu Lahab. Maka Allah Taala sampai sebutkan dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi perempuannya selalu membicarakan keburukan orang, membawa kayu bakar, maksudnya seperti itu. Celakalah mereka, laki-laki dan perempuan yang selalu membawa kayu bakar, mereka selalu bergosip. Maka yang akan kita bicarakan adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya. Yang pertama, keluarga ini diberikan keistimewaan memiliki keturunan yang langgeng sampai keturunannya menghasilkan daripada generasi terbaik sepanjang masa yaitu baginda Rasulullah SAW. Kalau agama ada di rumah, bapak, ibu dan anak, maka keturunannya sampai bawahnya menghasilkan generasi terbaik. Baginda Rasulullah SAW adalah satu garis lurus dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, dari pengorbanan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena agama yang sangat kuat antara bapak dan ibu, antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, maka menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala hasilkan kepada keluarga tersebut yang disebut dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sampai kapanpun diambil oleh orang yang umrah atau haji naik ke Arab sana tidak akan berkurang sedikit, makanya diberikan nama Zam-Zam. Diambil berapa galon pun satu hari, maka air kadarnya tidak akan turun. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada sang suami. Berikan pertolongan kepada sang suami. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada dia. Intan Rasulullah yang apa? Dimasukkan dalam api, tetapi tidak terbakar. Diberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghasilkan keturunan yang soleh. Menghasilkan keturunan yang soleh. Bukan hanya sekedar soleh, tetapi menjadi seorang nabi. Menjadi seorang nabi itu baginda Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang paling penting bahwa yang kelima,
anaknya memiliki sifat sama seperti ibunya. Anaknya memiliki sifat sama seperti ibunya. Ketika ibunya ditinggal oleh suaminya dalam rangka untuk meninggalkan agama, maka pertama kali Siti Hajar ini tidak rela karena ditinggalkan di tempat yang tidak ada kehidupan, di tempat yang tidak ada kehidupan, bukan di tempat mertua, bukan di tempat orang tua, bukan di tempat yang dekat dengan tetangga, bukan di tempat yang di situ ada beras, bukan di tempat di situ ada sumber kehidupan, tetapi malah tempat di mana di situ menjadi asbab kematian. Di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan yang tadi yang saya sebutkan Zamzam. Jadi perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam membuahkan hasil. Sifat daripada anaknya sama seperti ibunya. Ketika ditinggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu, untuk suamiku meninggalkan aku di tempat yang seperti ini, maka istrinya ini punya sifat seperti ini. Kalau kamu benar-benar memang ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kamu, ya suamiku, maka tinggalkan kami. Coba keikhlasan seorang ibu ditinggalkan suaminya dalam rangka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan mereka. Ini sebuah keikhlasan ibu-ibu untuk ditinggalkan suaminya. Kata-kata istrinya adalah, tinggalkan kami, niscaya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami dulu. Perkataan itu Bapak Ibu yang mulia, perkataan itu terulang kepada anaknya. Ini yang susah. Perkataan itu terulang kepada anaknya, yang susah sih. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali berdakwah, ulama mengatakan bahwa lebih daripada 13 tahun meninggalkan keluarganya. 13 tahun meninggalkan keluarganya, kemudian di rumah dimimpikan selama 3 hari berturut-turut bahwa bapaknya diberitakan untuk menyembelih anaknya. Bapaknya diberitakan untuk menyembelih anaknya. Karena ini anak dididik oleh seorang ibu yang mengerti agama, dididik oleh orang atau perempuan yang mengerti agama. Dan kalau ulama bersepakat itu selama Nabi Ibrahim pergi, maka yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikan daripada bapaknya. Yang diceritakan anaknya kepada anaknya oleh ibunya ini adalah kebaikan-kebaikan bapaknya. Otomatis ketika seorang anak ditinggal waktu bayi, kemudian datang bapaknya setelah itu tidak sama sekali melihat, kok mau disembelih. Berarti yang diceritakan ibunya kepada anaknya ini apa? Maka ulama mengatakan diceritakannya adalah kebaikan-kebaikan, bukan keburukan bapaknya. Tidak pernah Hajar radhiyallahu menceritakan keburukan bapaknya. Jadi akhirnya selama 3 hari, coba Pak, kalau misalnya kita pergi 13 tahun, kira-kira di rumah anak kita bayi sampai umur 13 tahun begini, kalau nggak diceritakan kebaikan-kebaikan, kira-kira mereka kenal dengan kita atau tidak? Jangan-jangan pulang-pulang kita dipanggil pulang katanya. Karena apa? Karena tidak kenal dengan bapaknya. Tetapi ini Bapak Ibu yang mulia, ketika bapaknya pulang 3 hari kemudian dimimpikan untuk menyembelih anaknya, maka anaknya mengatakan if'al ya Allah. Baik ayah, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kerjakan. Jadi 2 hal. Yang pertama yang diceritakan kebaikan bapaknya kepada anaknya oleh istrinya, dan yang kedua sifat daripada anaknya sama seperti sifat ibunya. Kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kerjakan. Maka Bapak Ibu yang mulia, sebuah keluarga ini tidak akan bisa baik kecuali dihuni, dikomandani, diunsuri oleh 3 perkara. Yang pertama bapak, yang kedua ibu, yang ketiga anak. Dan alhamdulillah acara ini merupakan acara yang dimana 3 unsur itu ketemu semua. Maka saya secara pribadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hal ini teristimewakan, supaya anak-anak kita ini tetap suasana. Kembali lagi kepada masalah yang tadi saya sebutkan.
bahwa pemeliharaan kepada mereka ini sangat penting. Pemeliharaan kepada mereka ini sangat penting. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak menjadi unsur yang terpenting untuk membangun peradaban khususnya di tanah kita. Yang saya kita temukan bersama-sama bahwa rumah tangga banyak, tetapi hari ini yang kurang adalah pemeliharaan kepada mereka ketika mereka beranjak dewasa. Ketika mereka mulai beranjak dewasa, mereka kadang-kadang mereka mencari jati diri mereka masing-masing. Boleh kita lihat sejarah bahwa mereka tidak akan dilepaskan oleh orang tua mereka ketika mereka belum meyakini bahwa mereka siap secara spiritual. Anak-anak dalam satu keterangan boleh dibawa ke masjid itu pertama kali ketika umur 4 tahun. Ada satu orang yang mengatakan saking pentingnya pendirian masjid, maka boleh dibawa ketika pertama kali 4 tahun. Tetapi tentunya dengan adab, jangan sampai mungkin dibawanya nanti di belakang, kemudian jangan sampai ada najis di sana, ada satu orang ulama sangat mementingkan saking pentingnya pendidikan kepada anak tentang agama, tentang masjid ini boleh dibawa ketika dia mulai pertama kali berumur 4 tahun. Nah ini baru yang kedua, peran daripada bapak dan ibu di sini itu sangat penting. Maka saya sebutkan untuk bisa mengenalkan mereka kepada agama ini sangat penting untuk kita evaluasi, kita lihat bagaimana usaha kita untuk mengenalkan mereka ke dalam masjid. Yang pertama mungkin ya, kalau bapaknya sangat bertanggung jawab kepada keluarga tentang masalah nafkah gitu, maka sebenarnya yang paling membawa porsi besar kepada anak-anaknya adalah seorang ibu. Karena begini, laki-laki dan perempuan di dunia ini, antara laki-laki dan perempuan jumlahnya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan dan anak-anak jumlahnya lebih banyak laki-laki dan perempuan, banyak jumlah perempuan dan anak-anak jumlahnya lebih banyak. Jadi bukan perberanian ya. Perempuan dan anak-anak lebih banyak jumlahnya anak-anak, karena ada ibu-ibu yang dia punya anak 8, punya anak 4, punya anak 10 atau saya temukan di Papua itu ada satu orang ibu punya anak 10. Satu orang ibu punya anak 10. Kalau sekarang di zaman kita ini sudah susah, punya anak 10 itu sudah susah. Tapi kalau di daerah-daerah kosong masih banyak, satu ibu punya anak 10. Dan ini semua kontrolnya ada di ibu itu. Jadi yang sebelah sini Pak, ini adalah ras terkuat di muka bumi. Nah ini adik-adik ibu-ibu ini adalah ibu-ibu bergotong-royong yang sebenarnya orang-orang terkuat di muka bumi. Coba kalau boleh kita cek Bapak Ibu, kalau punya anak 5 saja, terus ibu-ibu yang di sini mengatakan Pak kami libur 1 hari, kami titipkan anak-anak yang 5 orang ini pada bapak-bapak 1 hari kan? Apa yang terjadi ini Pak? Yang satu menyangsang di atas pohon, yang satu berkelahi sama tetangga, yang satu naik sepeda rusak, yang paling kecil kekeknya kemana-mana. Betul Pak? Tapi Pak, tidak ada bapak beberapa tahun saja. Ibu-ibu ini karena kekuatan kodrat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5-5-nya tertib di rumah menjadi hafiz Quran. Inilah kemampuan seorang ibu dalam menghidup daripada keluarga. Jadi jangan macam-macam Pak sama yang sebelah ini. Bahkan ulama sepakat bahwa dalam satu hadis mengatakan doa satu orang perempuan solehah lebih baik daripada doa 70 orang wali. Doa perempuan solehah lebih baik daripada doa 70 orang. Makanya Pak, Bapak perlukan berikutnya kemana Pak? Kalau Bapak yang dompet pergi kemana? Bapak yang dompet pergi kemana? Pasti kan ke polisi kan? Pasti bikin laporan Bapak?
kehilangan dompet, jangan buru-buru pergi ke kantor polisi. Pulang dulu ke rumah, suruh ibu berdoa. Doa, dompet saya hilang. Kalau doanya benar, maka doanya ibu lebih baik daripada doa 70 orang wali. Bukan ustaz, bukan dunia, tapi wali. Kalau wali mungkin dimana-mana, sekarang jadi wali. Tapi kalau doanya betul, maka doanya ibu ini lebih baik daripada 70 orang wali. Bukan wali Allah ya, bukan wali murid. Makanya kalau ada apa-apa, bapak minta doa sama yang sebelah sini. Minta doa ibu. Doanya lebih baik daripada 70 orang. Laki-laki lebih banyak, perempuan lebih baik daripada laki-laki. Kemudian anak-anak lebih banyak daripada perempuan. Tapi bapak-bapak yang mulia, laki-laki dan anak-anak semuanya bisa nurut kepada seorang ibu. Semuanya bisa nurut kepada seorang ibu. Jadi kalau anak-anak ini sudah dikatakan sama ibu, nak, kalau kamu tidak pulang jam 8 malam, jangan panggil gunungan dulu. Jadi pasti ada ini pasti. Tapi hari ini bapak ibu yang mulia, ibu-ibu tidak melakukan itu. Jadi akhirnya jam 8 malam mereka yang atas di umurnya di atas mereka ini, mereka sering ditemukan di lapangan Cindolman. Mereka jauh dari masjid, mereka tidak bisa sholat subuh berjamaah. Akhirnya kalau setiap orang tidak mau sholat subuh, tidak mau datang ke masjid, tidak mau sholat, maka akhirnya ayat ini berlaku. Inna sholat kata di fahsyai wal munkar. Mereka akan terhalang daripada perbuatan-perbuatan. Mereka akan membuat mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsyai wal munkar karena diawal dari mereka jauh dari masjid. Maka Bapak Ibu yang mulia, saya titipkan ini anak pada masa SMP. Nah, yang SMA juga perlu, yang sudah kuliah juga perlu. Maka peran daripada ibu ini sangat kuat. Yang pertama saya titipkan Bapak Ibu yang mulia, ibu harus membuat suasana di rumah. Suasana di rumah adalah seperti suasana masjid. Pendidikan ini hanya cadangan. Pendidikan ini hanya cadangan. Mereka hanya 10 jam, 5 sampai 10 jam di sekolah. SD, SMP, SMA sekalipun mereka hanya 10 jam di sekolah. Tetapi intinya adalah mereka harus terpelihara, mereka harus dirawat di rumah selama 14 jam. Maka PR-nya adalah yang pertama untuk membuat prototip kita sebagai prototip keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu punya tanggung jawab untuk membuat suasana masjid di rumah. Suasana masjid di rumah. Jadi kalau di masjid ada sholat berjamaah, di rumah juga ada sholat berjamaah, terutama untuk anak-anak yang masih seperti ini. Ibu sholatnya di rumah bersama dengan anak-anak yang perempuan. Kalau anak laki-laki dibawa ke masjid. Itu yang pertama. Kalau di rumah, di dalam masjid ada baca Quran, maka di rumah juga ada baca Quran. Kalau dalam masjid ada membacakan hadis-hadis, maka di rumah juga harus membacakan hadis-hadis. Sehingga antara rumah dan masjid tersambung seperti listrik. Masjid menjadi generator, rumah menjadi rumah yang ada lampunya, sehingga generatornya menyala, kemudian rumah membuat cahaya rumah menjadi terang. Jadi PR-nya untuk menyalakan rumah sebagaimana masjid, untuk menyalakan lampu di rumah dari generator, maka harus ada sambungan kabel dari masjid ke rumah. Untuk menyalakan itu peran dari manusia menjadikan rumah seperti masjid. Dan sholat tepat waktu dibacakan Quran dan juga hadis. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dan 34 yang diawali dengan waktu ibu itu, hai perempuan-perempuan muslimah, jadilah kau seperti perempuan zaman dahulu. Maka mereka sering banyak berdiam di rumah. Diamlah di rumah kalian. Diawali dengan hal seperti itu. Perintah ke-7 dan ke-8 masih bukan, bacakanlah firman Allah. Dan yang terakhir, bacakanlah hikmah Nabi. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat keluarga kita sebagai keluarga Nabi Ibrahim adalah membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di rumah dan juga membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di rumah. Membaca sofi, membaca apa lagi itu? Instagram, apa lagi? Jadi yang dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu, rumah-rumah mereka mampu menghasilkan hafiz dan hafizun dari rumah mereka masing-masing. Karena itu setiap hari dibacakan firman Allah Subhanahu
Hari ini coba kita cek rumah kita, ada enggak kita kumpul sama-sama, kita bareng sama-sama duduk bapak anak, kemudian dibacakan Quran, satunya nanti menerjemahkan atau bagaimana, kemudian yang lain mendengarkan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mendidik anak secara Islam. Mendidik anak secara Islam. Mendidik anak secara Islam itu diawali dari pernikahan Bapak Ibu sekalian. Pernikahan Bapak Ibu sekalian itu menentukan bagaimana nanti kualitas anak. Jadi kalau nikahnya maaf tidak sesuai dengan sunnah, diulangnya Pak. Kalau nikahnya tidak sesuai dengan sunnah, diistighfarin. Bagaimana pernikahan sunnah? Pernikahan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini menentukan bagaimana kualitas anak kita nanti. Pernikahan secara sunnah. Kemudian setelah menikah, kemudian mulai mengandung, kemudian melahirkan, itu diberikan pendidikan oleh Nabi SAW. Kalau orang mengandung itu dibacakan Yasin. Jadi kadang-kadang di Bapak Ibu yang mulia, ketika anak mulai berbicara, mulai diajari mama, begitu ya, atau papa, jangan itu dulu. Kenalkan dulu dengan Allah. Kenalkan dulu dengan ucapan la ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita begitu Pak. Saking-sakingnya senangnya anak-anak seperti ini mulai berbicara, dia gampang-gampang aja mama sama papa. Padahal ini artinya berat-berat sekali. Jadi dalam satu keterangan hadis dikatakan, apabila satu orang dia ketika orang pertama kali mulai berbicara, dia mengucapkan kata-kata Allah atau la ilaha illallah, dan ketika nanti terakhir kali akhir hayatnya dia bisa mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, maka sepanjang apapun kehidupan dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah apa yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak ini? Hadiah apa? Dikasih mobilnya nanti expired, ganti model. Dikasih rumahnya nanti dibagi-bagi waris. Dikasih duitnya habis. Tapi kalau dikasih tidak dihisap selama hidup mereka, itu adalah hadiah terbaik dari ibu, dari bapak kepada mereka. Pertama kali bisa mengucap Allah, terakhir kali bisa mengucap Allah, itu sangat. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah wa halal jannah. Nabi SAW sampaikan, barang siapa di akhir kehidupannya bisa mengucap la ilaha illallah maka surga. Kemudian Bapak yang kemudian diberikan nama-nama yang baik. Diberikan nama-nama yang baik. Ini juga nanti berlaku bagi ibu yang punya anak-anak yang bernikah. Jadi diajari seperti ini. Nama-nama yang baik. Mohon maaf, nama ini adalah doa. Boleh dikasih nama Nabi, boleh dikasih nama sahabat, boleh dikasih nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama terbaik itu nama Muhammad. Coba kita lihat dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun orang di muka bumi ketika itu yang ada namanya disebut dengan Muhammad. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, orang kan hidup ya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang namanya Muhammad. Karena Muhammad adalah nama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau sendiri yang diberi nama Muhammad. Jadi nama Muhammad adalah nama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, kadang-kadang karena ketidaktahuan kita Pak, ada di tempat lain itu, ada namanya anak dinamasi nama Pengki. Di sini ada Pengki, Pengki ada. Mohon maaf kalau bapaknya. Ini mohon maaf kalau Pengki itu kan buat ngumpulin sampah. Jadi kalau kasih nama hati-hati gitu Pak ya. Jadi nama adalah doa, kasih nama yang terbaik. Supaya apa? Sifatnya sama seperti nama itu. Muhammad, Abdurrahman, Abdurrahim. Makanya kalau kadang-kadang kalau nama-nama zaman dulu itu bisa jadi ada nama hijrah. Nama hijrah juga sama Ustaz, nama saya kayaknya tidak cocok dengan saya ganti. Diganti namanya. Siapa namanya? Namanya jadi Bilal. Tapi insya Allah ratusan kali ada Pak, meskipun kaya, meskipun berkuasa,
Tidak ada bapak dan ibu memberikan nama Fir'aun, itu tidak ada. Ada Pak? Yang bapak sama ibu kasih nama Fir'aun? Mengajarkan kepada mereka untuk hidup secara sederhana. Hidup secara sederhana. Supaya mereka terbentuk pola sederhana. Sederhana itu dari apa? Dari sandang, pangan, pakaian, kendaraan, pendidikan sederhana. Termasuk menggunakan handphone para sahabat kepada mereka. Selalulah ceritakan kehidupan sahabat kepada mereka. Bagaimana perjuangan sahabat, bagaimana akhlaknya sahabat, bagaimana akhlaknya sahabat. Karena apa? Hari ini rata-rata kalau kita tanya kepada mereka siapa namanya sahabat, nggak ngerti. Boleh dicek. Adik-adik, sebutkan nama sahabat. Angkat tangan. Siapa nama-nama sahabat Nabi? Angkat tangan. Nabi itu punya sahabat. Siapa aja angkat tangan? Siapa? Hah? Siapa? Hah? Abu Bakar. Ada lagi? Umar bin Khattab. Lagi? Abu Bakar. Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Sekarang saya tanya bapaknya, Pak, berapa jumlah sahabat Nabi SAW yang ditulis dalam kitab Hayatus Sahabat? Ada jumlahnya, ada berapa Pak? Kalau itu sudah bisa menyebutkan Pak. Ada yang bisa katakan Pak jumlah sahabatnya Nabi Pak? Atau Ibu, Bu, jumlah sahabat Nabi berapa Bu? Siapa sahabat? Sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi. Yang kedua, mereka beriman kepada Nabi. Mereka beriman kepada Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, bukan sahabat namanya. Namanya tabi'in. Namanya tabi'in. Dan berikutnya tabi'in. 124.000. Bapak Ibu kalau mau dongeng sama anak, lengkap sampai dia dewasa. 124.000. Tidak usah buru-buru dibicarakan, tidak usah diburu-buru diceritakan kepada mereka masalah Bill Gates, masalah mereka kepada Ronaldo. Tidak perlu dulu. Tidak perlu juga dikenalkan kepada mereka masalah Ultraman. Tidak perlu dibicarakan, diceritakan kepada mereka masalah Superman. Tidak perlu. Yang dibicarakan, diceritakan, bapak ceritakan yang 124.000 dan habis sampai mereka dewasa. Dengan momentum bagaimana Abu Hurairah, bagaimana Mus'ab bin Umair dan banyak yang 124.000. Maka Bapak Ibu ya, coba datang kepada ulama-ulama kita, tanya bagaimana cerita-cerita masing-masing daripada sahabat Nabi SAW. Maka dengan sering menceritakan kepada mereka, maka karakter mereka akan terbentuk dan mereka tahu siapa itu sahabat. Karena hari ini kalau ditanya, kemarin ada Pak ditanya, Dek, kamu tahu nggak sahabat Nabi itu siapa? Ada sahabatnya namanya Toto. Sahabatnya namanya Toto. Perkara-perkara yang akan bisa membentuk daripada keluarga kita menjadi konten keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling penting adalah ada peran kerjasama antara bapak dan ibu dan juga anak.